Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin, amma ba'du. Jamaah rutinan malam Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinan bacaan surah Yasin ma'at tahlil setiap malam Jumat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini adalah bulan Rajab. Rajab itu kalau kita kan Rojab ya, kan roh berarti Rojab ya, Rajab. Bulan Rajab itu artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk min ashhuril haram ya, ashhuril hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yang jumlahnya ada 4, yaitu Dzulqa'dah, terus kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan puasa di bulan Rajab ini. Dan di bulan Rajab banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan Rajab ini. Di antaranya adalah bahwa Sayyidah Aminah, beliau mengandung seseorang yang sangat mulia, seseorang yang menjadi pemimpin para nabi, yaitu mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Kemudian di bulan Rajab ada peristiwa yang sudah masyhur, sudah maklum di kalangan kita semua, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, berketepatan pada tanggal 27 bulan Rajab terjadi peristiwa yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj ini termasuk di antara salah satu mukjizat dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabinya Allah, para utusan-utusannya Allah diberi oleh Allah taala mukjizat. Ya. Apa yang dinamakan mukjizat? Mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi kebiasaan yang datang dari seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, serta ya salimun minal mu'aradati bil misli. Ya, mukjizat itu tidak tertandingi dengan hal yang serupa. Ini disebut dengan mukjizat. Jadi kalau ada perkara-perkara yang menakjubkan ya, namun tidak menyalahi kebiasaan, ini tidak disebut dengan mukjizat. Contohnya ada anak kecil yang bisa menghitung matematika ya. Ilmu matematikanya itu cepat sekali, kalau disuruh menghitung langsung bisa menjawab. Ini kan sesuatu yang ya ajib ya, sesuatu yang luar biasa, tapi tidak menyalahi kebiasaan, maka tidak disebut dengan mukjizat. Begitu juga ya perkara-perkara yang
di luar kebiasaan, tetapi tidak disertai dengan pengakuan Nabi. Akan tetapi perkara tersebut muncul dari wali-walinya Allah, para pengikut-pengikut para nabi, yakni para wali-walinya Allah. Maka ini juga tidak disebut dengan mukjizat, melainkan disebut dengan karamah. Ya. Begitu juga tidak termasuk kategori mukjizat sesuatu yang menyalahi kebiasaan, namun masih bisa ditentang, masih bisa ditandingi. Contohnya seperti sihir, ini masih bisa tertandingi, maka sihir bukan disebut dengan mukjizat. Nah, banyak sekali sebagian orang-orang menggunakan istilah mukjizat tidak pada tempatnya. Contohnya ada orang sedang sakit, kemudian orang-orang bilang nunggu mukjizat dari Allah. Ini tidak tepat menetapkan istilah mukjizat. Tapi yang benar dengan bahasa selain mukjizat. Kita menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga cepat sembuh, seperti itu. Bukan bahasanya mukjizat, karena mukjizat tadi yang sudah dijelaskan. Nah, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwasannya mereka para nabi dan para rasul benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh mukjizat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim tidak terkena sengatan api ketika beliau dibakar, bahkan bajunya Nabi Ibrahim pun tidak terbakar sama sekali. Jadi suatu ketika raja siapa itu? Raja Namrud menginginkan bahwasannya Nabi Ibrahim itu dibakar, dibakar di api, di mana api tersebut jika ada binatang yang lewat di atasnya aja sudah terbakar, begitu panasnya. Terus kemudian apa? Orang-orang kafir itu melemparkan Nabi Ibrahim dengan menggunakan manjanik. Tahu manjanik? Seperti manjanik itu alat untuk berperang itu. Jadi kayak ketapel itu tapi yang gede. Nah, itu namanya manjanik. Nah, Nabi Ibrahim itu diletakkan di manjanik, terus kemudian dilemparkan di api yang sangat panas. Akan tetapi coba apa yang terjadi? Ini mukjizat. Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali, bahkan bajunya pun tidak terbakar. Terus kemudian mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tongkat yang menjadi ular yang sangat besar, benar-benar menjadi ular. Dan masih banyak lagi seperti mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Ini diantara mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Terus kemudian kita akan menjelaskan tentang beberapa mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi Muhammad adalah mukjizat yang paling terbanyak. Jadi mukjizat yang paling terbanyak adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul adalah
mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizatnya Rasulullah adalah haninul jiz'i, ya, pelepah pohon kurma yang merintih dan menangis. Jadi kejadiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau khutbah, beliau menyandarkan diri ke jiz'in nakhlin, ya, pelepah kurma di masjid. Sebelum Rasulullah dibuatkan mimbar. Namun setelah Rasulullah dibuatkan mimbar, Rasulullah naik untuk melaksanakan khutbah, ya, kemudian Rasulullah berdiri di mimbar tersebut. Ketika Rasulullah berdiri berkhutbah di mimbar, fahanna al-jiz'u hatta sami'a halinahu man fil masjid. Kemudian terdengar rintihan tangisan, ya, pohon kurma, ya, sampai para sahabat-sahabat yang ada di masjid benar-benar mendengarkan rintihan tangisan pohon kurma itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, lalu kemudian Rasulullah memeluknya, ya, memeluk pohon kurma itu, kayak contohnya anak kecil kalau nangis kayak sekuk-sekukan itu loh, ya. Lalu kemudian Rasulullah memeluk, ya, pohon kurma itu, lalu kemudian pohon kurma itu diam. Ini menunjukkan apa? Mukjizatnya Rasulullah, ya, pohon kurma aja yang tidak bernyawa, ya, bisa menangis, merasakan syauq, rasa rindu kepada Rasulullah yang sebelum dibuatkan mimbar Rasulullah masih bersandar kepada pelepah pohon kurma itu, ya. Karena Rasulullah dibuatkan mimbar, akhirnya beliau bersandarnya ke mimbar, ya, sehingga pohon kurma itu merintih menangis karena rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat yang lain adalah intiqaul ajma, membuat binatang bisa berbicara. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari hadis Ya'la ibni Murrah As-Saqafi, beliau mengatakan, bainama nasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berjalan bersama Rasulullah, izmarra bina ba'ir yusna alaihi, ada seekor unta yang membawa beban air melewati kami. Falamma ra'ahul ba'ir jarjara, ketika unta itu melihat Rasulullah, kemudian unta itu menangis. Fawada'a jiranahu, ya, unta tersebut meletakkan bagian depan lehernya ke Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah berdiri, lalu Rasulullah mengatakan, aina sahibu hadzal ba'ir, di mana pemilik unta ini? Lalu kemudian datanglah pemilik untanya. Si pemilik unta itu mengatakan, Rasulullah mengatakan, bi'nihi, juallah, ya, unta itu kepadaku. Lalu si pemilik unta malah mengatakan, oh, ini buat panjenengan saja, unta ini buat kamu aja, wahai Rasulullah. Terus kemudian si pemilik unta mengatakan, sesungguhnya unta ini milik satu keluarga di mana tidak ada penghasilan yang lain kecuali unta ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, amma ma dzakarta min amrihi, apa yang kamu tadi sebutkan saya mengerti, saya paham keadaannya. Tetapi unta ini mengeluh kepadaku, ya, kasratal amal wa qillatal alaf, ya, si unta ini kok banyak pekerjaannya tapi sedikit dikasih makannya. Fa'ahsinu ilaihi, maka buatlah kebaikan kepada, berbuat baiklah kepada unta ini sebagaimana semestinya. Ini diantara mukjizatnya Rasulullah. Dan bahkan ada mukjizat lagi yang luar biasa, yaitu apa? Tafajjurul ma' min baini asabi'ihi. Jadi keluarnya air di antara jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah disaksikan, ya, oleh para sahabat secara langsung,
di beberapa tempat. Bahkan ada berapa itu 300 sahabat melihat ya bahwasannya Rasulullah mengeluarkan air di antara jari-jari beliau, dan air tersebut digunakan untuk berwudu para sahabat tidak ada habisnya. Ini luar biasa ya. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan seperti ini: in kana Musa saqal asbata min hajarin fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajar. Jika Nabi Musa memberi air kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, dari batu ya, maka sesungguhnya di telapak tangan Rasulullah yang sangat mulia memiliki keajaiban yang tidak ada di batu. Kalau batu keluar air kan sudah biasa, ini tangan dari daging kemudian darah kok keluar air, ini sangat luar biasa. In kana Isa barul a'ma bi ta'watihi fakam birohatihi qudradda min basori. Jika Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau mampu atas kehendak Allah Ta'ala menyembuhkan orang yang buta menjadi orang yang bisa melihat, maka sungguh luar biasa ya. Rasulullah bisa mengembalikan mata yang sudah mau lepas kembali sebagaimana semula. Jadi dulu ketika berperang ada sahabat yang matanya mau keluar, kemudian sahabat yang lain menginginkan dah dilepas saja, kata Rasulullah jangan. Kemudian matanya apa? Dikembalikan oleh Rasulullah, dikembalikan lagi dan sembuh seperti semula. Ini kan luar biasa. Ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya apa dulu? Yang hati ini sebenarnya. Iya. Nah, mukjizat yang terjadi di bulan Rajab adalah Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu yang ada di Mekah ya, yang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di dalam perjalanan Rasulullah itu Rasulullah diperlihatkan ajaib-ajaib, sesuatu keajaiban-keajaiban yang terjadi ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj ya, dibawa oleh malaikat Jibril menggunakan apa ibu? Apa? Buraq, binatang yang disebut dengan al-buraq. Buraq itu kalau bentuknya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda, tapi bukan yang di gambar-gambar yang ada apa namanya bentuk kepalanya itu ya seperti manusia terus badannya seperti kuda, bukan seperti itu ya. Buraq itu binatang dari surga ya, dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, di antara peristiwa yang diperlihatkan diperlihatkan kepada Rasulullah adalah ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan dengan keajaiban yang luar biasa. Ra'ad dunya bisuratin ajuz, melihat dunia itu seperti orang tua. Jadi dunia ini sudah tua maksudnya ya, diperlihatkan dunia itu bentuknya seperti orang-orang yang sudah tua, maksudnya dunia itu sudah tua. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang berjuang menegakkan ajaran ya agama Islam, yazra'una, mereka apa namanya menanam, mereka ya memanen gitu ya, artinya mendapatkan kenikmatan. Dan Rasulullah melihat para penceramah yang menjelaskan tentang kesesatan, tapi ceramah tapi yang dijelaskan sesat, ad-dhalal wal fasad ya. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Penceramah ini lidahnya itu ya dipotong ya, lidahnya itu dipotong dengan apa? Gunting yang dari api neraka. Makanya nah, jangan sembarangan berbicara persoalan hukum ya, sehingga khawatirnya nanti yang disampaikan kesesatan ya. Siap-siap saja nanti di akhirat itu ya lidahnya ya, bibirnya itu dipotong tuh ya.
Ini bukan menakut-nakuti, memang apa namanya yang terjadi seperti itu. Artinya kita disuruh berhati-hati dalam berbicara, khususnya persoalan ilmu agama. Pun ngoten niku mawon. Dan masih banyak lagi Bu sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi pada Isra wal Mi'raj, ajaib-ajaibnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.